Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam, Pak. Ya. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain ya untuk join di pertemuan malam hari ini, langsung saja untuk saya mulai pembahasan materi pada pertemuan ke-11 ya, sistem operasi. Pertemuan ke-12, yaitu mengenai sistem operasi Windows. Nah, nanti tuh yang akan dibahas itu kurang lebih mengenai perkembangan, kemudian sistem file, kelebihan kekurangan, kemudian ada sistem keamanan, hardware, dan juga OS Windows Mobile atau Windows Phone. Oke, apakah sudah terlihat untuk screen-nya? Ya, di sini tentang pertama yaitu mengenai sejarah dari perkembangan Windows sendiri ya. Itu dari Windows sendiri. Nah, ini dimulai dari yaitu ada Windows 1.0, kemudian Windows 2.0, selanjutnya Windows 2.1, dan selanjutnya Windows 3.1 sampai saat ini ya, yaitu Windows 11. Sampai Windows 11 ya. Yang saat ini yang terakhir, yang terbaru. Nah, kemudian pada Windows series pertama itu atau generasi yang pertama, yaitu pada 1.0, itu di sini dirilis pada tanggal 20 November ya. Itu 1985. Nah, ini yaitu tampilan awal dari Windows 1.0. Nah, di sini dia memang tampilannya sudah desktop ya. Dan di tampilan awalnya ini ya memang hanya baru berupa yaitu ada jam, kemudian untuk ada game juga tuh reverse. Ini ada MS-DOS juga, ORED untuk pengolah kata ya. ORED pengolah kata. Kalau sekarang kan Word ya. Kalau dulu ORED. Ya, mungkin di balik itu masih ada aplikasi-aplikasi yang lain yang disediakan ya. Yang saat itu mungkin sudah perlu untuk digunakan. Nah, kemudian kenapa diberi nama Windows? Nah, di sini itu diinisiasi oleh Roland Nelson, itu seorang marketing manager dari Microsoft Corporation. Nah, kemudian di sini dari Windows sendiri itu hanya memperluas kemampuan dari MS-DOS. Nah, dengan menambahkan antarmuka grafis, Microsoft Paintbrush, Red, atau kalau sekarang itu Office Word ya, Notepad, kalender, kalkulator, ada kartu dan juga clipboard. Nah, mungkin kalau Windows sendiri itu perumpamaannya kalau analoginya ya, dia itu analoginya seperti ini. Misalnya kita punya sebuah rumah. Nah, itu pasti ada pintu dan jendela-jendelanya yang terbuka ya. Misal ada banyak jendela di setiap sisinya yang terbuka maupun yang terkunci. Nah, di setiap itu pasti banyak pengembang software atau developer ya, mungkin sampai saat ini, yang membuat aplikasi untuk Windows sendiri yang yaitu berupa desktop tentunya. Nah, itu ketika kita membuat aplikasi, kita tidak perlu melalui verifikasi dari Microsoft sendiri melalui pintu utama ya.
Tidak perlu melalui pintu utama untuk verifikasi agar aplikasi kita dapat digunakan di dalam OS Windows sendiri. Tapi kita bisa masuk ya, atau meletakkannya, tinggal install terus dapat digunakan seperti itu. Ya kurang lebihnya seperti kita membuat aplikasi, kemudian tidak harus diverifikasi oleh tim Microsoft-nya. Kemudian ada pengguna yang ingin menggunakan, tinggal di download, install ya. Nah itu seperti itu kurang lebihnya untuk Windows tuh. Ya tidak harus melalui pintu utama agar software itu bisa digunakan. Ya beda sama seperti mungkin Apple ya, yang atau dari App Store-nya. Nah kalau ada developer yang ingin membuat atau mempublish aplikasinya, nah dia harus melalui verifikasi terlebih dahulu dari bagian dari Apple-nya sendiri, terutama untuk bagian App Store-nya itu. Nah makanya tidak banyak aplikasi-aplikasi yang disediakan juga atau yang bisa digunakan berbanding dengan Windows yang lebih banyak aplikasi yang dapat dengan mudah kita gunakan. Nah, selanjutnya yaitu Windows 2.0. Nah, di sini dirilis 2 tahun setelahnya ya, yaitu pada 9 Desember yaitu 1987. Ya dari segi tampilan atau grafik user interface di sini kurang lebih masih sama dengan yang generasi sebelumnya. Nah, tapi di sini pada generasi yang kedua Windows itu dapat menjalankan aplikasi secara multitasking atau bersamaan. Jadi misal kita menggunakan untuk menulis pengolah kata atau membuat dokumen. Nah, di samping itu kita juga dapat menjalankan aplikasi lain seperti misalnya di sini ada contohnya pen atau kalkulator ya. Di situ. Jadi kalau yang sebelumnya itu masih belum multitasking, kalau yang generasi kedua itu sudah multitasking. Dan kemudian itu di sini menggunakan modus real dan juga dapat mampu mengakses memori sampai dengan 1 MB. Selanjutnya yaitu Windows 2.1. Nah, di sini ada 2 versi baru ya dari Windows 2.1. Yang pertama itu Windows 286 2.1 dan 386 2.1. Kemudian di sini masih menggunakan modus real tapi sudah mendukung yaitu high memory area, dan juga sudah dapat menggunakan kernel yang berjalan dalam modus terproteksi dari seri yang Windows 386 2.1. Kalau yang 286 2.1 itu dia belum dapat menggunakan kernel. Dan untuk menampilkan jendela Windows juga secara cascade atau bertumpuk ya, seperti ini. Misalnya di sini contohnya itu aplikasi pen atau jam ya, jam paling bawah. Kalau yang biru-biru itu tampilan desktopnya ya. Nah, kalau yang di paling bawahnya ini kan ada kayak pensil ya, dan juga dokumen. Nah itu icon-iconnya. Nah, ini bertumpuk, yaitu jam paling bawah, kemudian ditimpa oleh aplikasi pen, kemudian MS-DOS. Ya, dan selanjutnya ini versi atau untuk pengecekan versinya ya. Selanjutnya yaitu pada Windows 3.0. Nah, di sini yaitu dirilis pada 22 Mei tahun 90. Nah, di sini untuk dari segi tampilannya ya, sudah lebih apa ya? Mungkin sudah lebih berwarna ya kalau di tampilan seperti ini. Kalau yang lain kan tadi sudah berwarna juga, tapi
masih belum spesifik kayak seperti sini untuk tampilan icon di aksesoris ya, di Paintbrush. Nah ini sudah lebih spesifik. Kemudian di terminal, di bagian teleponnya ya, dan di corder juga, di clipper untuk warna-warnanya sudah lebih spesifik. Kemudian diperkenalkan juga yaitu fitur virtual memory. Nah di sini virtual memory itu misalnya komputer kita mempunyai memori fisik itu sebesar 2 GB. Nah, kemudian secara otomatis Windows tersebut sudah menyediakan virtual memory juga yang kurang lebih besarnya maksimal hampir sama dengan memori fisiknya atau RAM ya. Nah, itu untuk mencegah atau memanage jika memori atau RAM yang utamanya, yang hardware-nya itu prosesnya sudah terlalu penuh yang diproses ya, baru nanti virtual memory itu membantu untuk meringankannya. Nah, itu secara default sudah ada dari Windows sendiri. Itu kurang lebih maksimal itu dari besar memori yang defaultnya atau hardware-nya. Biasanya sih standarnya itu setengahnya dari yang utamanya. Nah, kemudian di sini sudah menggunakan video card atau kartu grafis ya, atau VGA di sini pada CPU-nya. Dan versi Windows pertama yang menggunakan modus terproteksi dan juga WinR di dalam modus real. Kemudian WinS di dalam modus standar. Kemudian Win3 di dalam modus 386 standar. Nah, kemudian pada Windows NT versi 3.1 itu dirilis pada tahun 92 6 April ya. 1992 6 April, 2 tahun setelahnya yang versi sebelumnya. Nah, di sini ya tentunya ada peningkatan lebih ya, mulai dari sisi grafis dan juga colornya. Kemudian sudah didukung yaitu terhadap aplikasi multimedia ya. Multimedia itu bisa dapat berupa kita dapat memutar video atau memutar musik. Mungkin kalau dulu ada radio juga ya. Oke, di sini modus realnya dihilangkan dan menggunakan modus yang terproteksi. Kemudian juga sudah menggunakan kernel dari Hybrida, dan diperkenalkan juga sistem berkas NTFS. NTFS itu yang sampai sekarang masih digunakan ya pada disk laptop kita. Contohnya pada hard disk, misalnya pada disk C, atau jika lebih dari satu disk D, disk E misalnya. Nah itu kalau di cek propertiesnya itu tipenya biasanya NTFS tuh. Nah kalau yang V32 itu biasanya lebih dominan ke Linux ya, tetapi tidak menutup kemungkinan juga untuk yang Windows itu dapat dibuka. Nah, tapi sampai sekarang itu untuk yang tipe NTFS itu sudah default digunakan oleh Windows ya, sebagai tipe untuk pemberkasannya pada disk atau media penyimpanan. Kemudian muncul juga Windows 3.11 ya pada 8 November 93, yaitu di sini untuk merupakan atau penyempurnaan dari Windows 3.1. Selanjutnya yaitu Windows 95 atau NT 40. Ya tentunya di sini dirilis pada tahun 95 ya. Nah di sini untuk tampilan dari desktopnya juga sudah mulai lebih terlihat sudah mulai lebih terlihat lebih rapi, dan juga lebih mungkin pada zaman itu sudah bagus ya.
pada zaman tahun 90-an itu ini bisa dibilang sudah lebih baik dari generasi yang sebelumnya. Dan juga diperkenalkan teknologi plug and play. Nah, di sini plug and play itu ya misalnya kita colok USB, yaitu sudah bisa tinggal digunakan untuk baik menerima berkas atau mengirim berkas ya. Kemudian menggunakan kernel 32 bit dan juga sistem operasinya DOS buatan Microsoft-nya sendiri. Nah, di sini sudah menggunakan perangkat keras berbasis bus atau USB. Nah, pasti kalau sudah menggunakan atau support perangkat keras USB, ya pastinya ada teknologi plug and play tersebut. Selanjutnya yaitu Windows 98 yang dirilis pada 25 Juni tahun 98 atau Windows NT 4.1 ya. Nah, di sini sudah mendukung sistem berkas FAT32 yang mengizinkan partisi lebih dari 2 GB dan built-in Internet Explorer atau aplikasi untuk browser ya, browsing dengan internet. FAT32 dan NTFS itu sama juga pemberkasan yang sampai saat ini masih bisa digunakan oleh Windows ya. Misal kita memformat flash disk, itu bisa kita pilih tuh tipenya NTFS atau biasanya selain itu FAT32 ya, atau FAT aja sih kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah sih memang FAT32, ada selain yang NTFS juga tuh. Dan juga di sini diperkenalkan yaitu Internet Connection Sharing yang merupakan bentuk dari NAT atau NAT atau Network Address Translation yang mengizinkan beberapa mesin di dalam sebuah jaringan yang sama ya atau lokal agar dapat menggunakan satu buah jalur koneksi internet bersama-sama. Nah, di sini contohnya misalnya ada beberapa komputer atau satu kampus ya. Di situ mendirikan sebuah jaringan lokal. Nah, di jaringan lokal bersama, nah itu bisa diakses oleh beberapa komputer yang tercover oleh jaringan tersebut tuh, atau network tersebut. Kalau dulu saya pernah bikin itu dalam NAT itu nyoba bikin sebuah web server ya menggunakan Linux CentOS itu, bikin sebuah web server kemudian bisa diakses oleh komputer lain, tapi syaratnya itu harus terkoneksi dengan jaringan yang sama. Nah, itu berarti itu jaringannya lokal ya. Jadi servernya ada di dalam virtual machine, kemudian ada satu komputer lagi untuk mengakses web tersebut yang saya buat. Nah, jadi dia harus bisa melalui jaringan wifi yang sama atau jaringan telepon ya atau hotspot ya. Kalau dulu tuh pada jaringan sama baru dia bisa mengakses aplikasi yang saya buat itu melalui jaringan NAT atau lokal. Nah, kemudian Windows 2000 yang dirilis pada 17 Februari tahun 2000. Nah, di sini untuk dari graphic user interface-nya tentunya sudah pasti tiap generasi mengalami peningkatan ya atau perbaikan dari baik dari segi fitur, tampilan ataupun yang lainnya. Dan juga di sini ada Active Directory. Active Directory yaitu sebuah model jaringan pengganti model jaringan anti domain yang menggunakan teknologi. Nah, di sini yang merupakan standar industri seperti DNS atau Domain Name System, Lightweight Directory Access Protocol atau LDP. Kemudian ada Kerberos untuk menghubungkan antara sebuah mesin ke mesin lainnya. Kalau ini yaitu teknologi atau fitur-fitur yang setelah NAT tadi itu lebih kepada network atau jaringannya.
atau bisa lebih tepatnya dapat berkoneksi dengan komputer lain. Kemudian merupakan versi Windows yang berbasis kernel NT terakhir yang tidak mengharuskan penggunanya atau user itu melakukan aktivasi. Kemudian ada Windows ME atau NT 4.9 ya. Di sini dirilis pada 14 September tahun 2000. Itu ya selang beberapa bulan aja ya dengan yang versi sebelumnya atau Millennium Edition. Seperti zaman mungkin ada sebutannya dulu tahun 2000 itu tahunnya Millennium ya, tahun Millennium. Nah, di sini sudah diperkenalkan fitur System Restore. Nah, System Restore tersebut sendiri itu kurang lebihnya seperti ini. Misal ketika kita mengalami crash pada komputer atau OS-nya ya, di situ bisa dilakukan restore sistem, yaitu kembali ke pengaturan awal, atau kalau HP kan di reset ya, reset factory. Tapi di sini penamanya itu restore, itu kembali ke pengaturan awal. Tentunya untuk melakukan restore ada tahap-tahapnya tersendiri, tidak bisa langsung diantar muka oleh user seperti ini. Dia harus bisa melalui BIOS atau melalui biasanya fitur troubleshoot kalau nggak salah, atau setting-setting yang lain. Dan ada diperkenalkannya itu fitur Windows Movie Maker. Nah, di sini Windows Movie Maker itu seperti ini. Windows Movie Maker itu dia sebagai aplikasi untuk mengedit atau ya lebih tepatnya mengedit foto-foto atau video-video pendek menjadi sebuah video yang panjang ya, bisa diisi musik juga, kemudian sampai beberapa layer juga, dan juga bisa diisi animasi. Itu Windows Movie Maker itu saya pernah pakai juga, itu pada kalau salah di Windows XP ya, itu tahun berapa ya, di bawah tahun 2008 kalau salah. Itu saya pernah pakai nyoba-nyoba Windows Movie Maker. Nah, itu terakhir itu kalau nggak salah masih di Windows XP atau terakhir di Windows 7 ya kalau nggak salah. Kayaknya sih di Windows 7 terakhir Windows Movie Maker tuh. Ya, kalau sekarang kan banyak ya, kayak ada Adobe Premiere, kemudian apalagi ya, masih banyak lagi sih, saya kurang lebih jarang familiar juga dengan yang namanya untuk editing foto atau video. Tapi di sini saya pernah menggunakannya Movie Maker ya dulu. Nah, kemudian versi Windows terakhir itu di sini menggunakan kernel monolithic dan tidak memiliki Windows Product Activation atau WPA. Nah, biasanya WPA ini lebih dikenal untuk tipe-tipe sharing jaringan. Ada WPA, ada WPA2 tuh. Kalau kita mau sharing wifi, dia jenis tipe networknya apa, nanti yang dikonfigurasi tuh, lebih kepada jaringan ya di sini. Nah, kemudian ada Windows XP. Nah, di sini dari segi tampilan atau user interface-nya, di sini sudah lebih cerah lagi, atau berwarna, atau lebih enak dilihat itu oleh mata pengguna. Nah, di sini dirilis 1 tahun setelahnya dari versi yang Millennium tadi. Itu pada 25 Oktober tahun 2001. Kemudian versi Windows yang paling sempurna itu dibandingkan dengan versi-versi sebelumnya, setidaknya sampai Windows Vista dirilis. Jadi Windows XP itu sebenarnya sampai sekarang juga masih ada yang menggunakan. Saya pernah lihat juga dari klien tempat kerja saya juga ada yang
masih menggunakan Windows XP juga. Terus dari teman-teman yang lain juga ada yang masih menggunakan Windows XP, yaitu karena memang karena udah terbiasa dan juga bisa dibilang nyaman ya, atau enak gitu, ringan juga untuk Windows XP tersebut. Ya mungkin kalau sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang sudah tidak disupport lagi oleh Windows XP. Bisa dibilang itu pada zamannya itu dia paling powerful Windows XP ini. Kemudian sudah menggunakan kernel itu NT 5.1 yang terkenal dengan stabilannya. Nah, selanjutnya itu Windows Server 2003. Nah, di sini dirilis yaitu 25 April 2003. Dan digunakan untuk komputer berbasis server dengan dihilangkannya beberapa fitur dengan alasan kestabilan. Jadi kalau untuk Windows Server ini atau Windows dibandingkan dengan Windows yang biasa ya, tanpa ada tulisan servernya, itu dia memang lebih khusus digunakan untuk sebagai server dari sebuah sistem ya, baik itu untuk penyimpanan data atau untuk aplikasi terpusat. Kalau sekarang kan digunakan bisa untuk aplikasi terpusat yang digunakan nantinya oleh bisa oleh user publik ya, atau oleh pengguna atau karyawan di suatu perusahaan. Itu Windows Server. Beda dengan Windows yang biasa, misal Windows 10, Windows 8 atau Windows 7. Nah itu walaupun dijadikan server tetap bisa, tapi dari segi powerfulnya atau memang dari fungsinya memang masih ada yang kurang itu dari kestabilannya. Kemudian fitur keamanannya ini ada yang baru, yaitu pemandu Manage Your Server Wizard. Ya, di sini untuk menyederhanakan peranan sebuah mesin yang menjalankannya dan juga meningkatkan dari kinerja Windows Server tersebut. Kemudian di sini juga sudah menggunakan kernel NT 5.2. Nah, di sini yaitu kemudian muncul Windows Vista. Windows Vista ini dirilis itu untuk awalnya memang diperuntukkan untuk bisnis ya, atau company, itu pada 30 November 2006. Kemudian untuk rumahan itu atau home itu dirilis 30 Januari 2007, selang 2 bulan. Jadi dulu pas kita install Windows Vista ini, dulu saya pernah nyoba juga install Windows Vista. Itu ada serinya itu, mau Windows yang home atau bisnis. Nah pastinya yang home ya, kalau yang bisnis pastinya nanti ada suatu fitur yang tidak bisa digunakan kalau tidak berbayar, atau fitur-fitur yang di lock gitu. Dan menggunakan kernel NT 6.0 dan juga fitur Windows Aero GUI. Di sini aplikasi yang baru seperti halnya Windows Calendar, Windows DVD Maker, dan juga beberapa game yang baru termasuk Cheese Time, Mahjong, dan Parble Press. Kemudian di sini juga menawarkan versi Microsoft IE ya, atau Internet Explorer yang lebih aman, serta Windows Media Player yang baru atau untuk pemutar media baik musik ataupun video, yaitu versi 11-nya. Kemudian selanjutnya yaitu untuk Windows Server itu yang keduanya itu tadi ada Windows Server 2003 ya. Kemudian di sini ada Windows Server atau Home Server itu untuk yang generasi keduanya. Di sini dirilis tanggal 7 2007. Itu berarti sebelum Windows Home Vista ya. Sebelum Windows Home Vista, yaitu yang tadi tanggal berapa? 20 Januari. Nah, di sini didesain khusus untuk digunakan oleh para konsumen dari pengguna rumahan atau server ya. Kalau yang tadi yang server 2003 itu lebih digunakan untuk company
atau suatu perusahaan sebagai server atau data terpusatnya nanti. Nah, kalau di sini untuk home server ini karena home ya, berarti untuk rumahan atau ya emang di rumah atau pribadi, itu bisa digunakan sebagai server. Jadi tidak menggunakan Windows yang biasanya yang secara personal yang selain server. Dan juga dapat dikonfigurasi dan dipantau dengan menggunakan program konsol atau terminal yang dapat diinstalasikan pada sebuah PC client. Kemudian setelah yang server 2003, di sini ada server 2008. Ya, tentunya dirilis tahun 2008, yaitu pada 27 Februari. Kemudian pada saat pengembangannya di sini Windows Server itu memiliki nama kode Windows Server, kode name Longhorn atau CL, Windows Server CL. Kemudian juga dibangun menggunakan keunggulan dan keamanan Windows Vista untuk penyempurnaan dari Windows Server 2003. Nah, jadi di sini ada penggabungan fitur dari dua series Windows ya, yaitu Windows Vista dan Server 2003. Nah, selanjutnya ini Windows 7 ya, selain yang populer dari Windows XP. Nah, di sini juga Windows 7 sangat populer sampai saat ini bahkan. Itu generasi penerus Vista yang diperkirakan rilis itu tahun 2010. Dan dikenal dengan sebutan Blackcomb dan Vienna. Bisa dibilang ini penyempurnaan dari Windows Vista ya. Penyempurnaan dari Windows Vista. Selanjutnya Windows 8. Nah, sini rilis tahun 2011 dengan build numbernya itu 8102, yaitu Windows 8 Developer Preview yang dirilis ke publik. Kemudian tanggal 28 Februari 2012 itu atau beberapa bulan setelahnya, Microsoft meluncurkan atau merilis Windows 8 Consumer Preview versi beta dari Windows 8 dengan build number yaitu 8250. Dan untuk pertama kalinya sejak Windows 95, tombol start tidak lagi muncul di taskbar. Nah, dulu ketika ya saya pernah merasakan juga ketika migrasi dari Windows 7 ke Windows 8, itu memang untuk tombol start atau menu-menu yang lain itu ya awalnya memang membuat bingung ya. Dan bahkan ketika mencari fitur-fitur yang lain juga seperti apa ya, bisa dibilang emang agak di sini banyak membuat pengguna jadi bingung ya. Ya, tombol start tetap bisa dipakai dari home dari tombol start tombol Windows yang di keyboard. Nah, tapi dia tidak muncul di taskbar tuh. Tidak muncul di taskbar dari tombol startnya itu yang seperti jendelanya ya tuh. Jadi ketika klik start ya langsung muncul secara full screen seperti ini untuk aplikasinya. Nah, akhirnya nggak bertahan lama dari Windows 8 ya, mungkin bisa dibilang beberapa bulan ya. Walaupun dari segi tampilan dia lebih bagus, tapi ya dari kenyamanan memang lebih baik dengan menggunakan Windows 7. Nah, Windows 8 tersebut kemudian ada rilis lagi dari jadi Windows 8.1 ya. Itu lebih tepatnya mungkin ada perbaikan dari beberapa fitur ya dari Windows 8 yang sebelumnya. Kemudian setelah itu muncul Windows 10 2 tahun setelahnya, itu Windows 10. Di sini rilisan dari pengembang atau penemu Windows yang akan dirilis mendatang dari sistem Microsoft Windows. Nah, kemudian diperkenalkan pada tanggal 30 September 2014 dan akan rilis pada akhir tahun 2015. Jadi dulu sudah sempat diperkenalkan tuh pada tahun 2014, kemudian setahun kemudian baru dirilis. Ya, mungkin karena perubahan-perubahan yang
bisa dibilang sangat mayor ya, atau sangat besar perubahannya dari seri Windows yang sebelumnya. Nah, di sini mulai ada lagi nih tombol startnya di pojok kiri bawah. Nah, dikembalikan lagi tombol startnya. Tapi ketika klik start, nah di sini untuk tampilan apps-nya sebagian itu masih membawa konsep yang lama ya untuk sebagiannya. Kemudian sebagian lagi membawa konsep yang dari Windows 8. Ya, aplikasi yang kotak-kotak ini ya, yang tampilnya kotak-kotak ini. Kemudian dari sisi yang lain juga tentunya ada perbaikan, ada pengembangan lagi. Nah, kemudian di sini file system ya, sebelumnya sudah pernah dibahas juga file system pada pertemuan yang sebelumnya. Oke, itu ada NTFS atau singkatannya itu New Technology File System. Nah, di sini pengaturan aksesnya itu akses kontrol siapa saja yang berhak mengakses sebuah berkas atau direktori. Kemudian penetapan kuotanya seberapa banyak dari setiap pengguna dapat menggunakan kapasitas hard disk. Oke, selanjutnya di sini ada fitur enkripsi atau untuk merahasiakan data ya, enkripsi itu. Dari yang tadinya misal tulisannya bagus, kemudian dienkripsi menjadi bisa angka-angka, kemudian atau bisa campuran angka dan huruf. Dan juga ada toleransi terhadap kesalahan dari fault tolerance. Di sini juga ada fitur-fitur standar dari sebuah sistem berkas tersebut yang halnya seperti directory hashing, kemudian caching, dan juga ada penggunaan atribut directory. Dan sini ada atribut berkas tertentu saja yang telah dimiliki oleh NTFS. Kemudian ada FAT atau File Allocation Table. Nah, di sini itu atau Digital Research Disk Operating System atau DRDOS. Kemudian ada OpenDOS, FreeDOS, MS-DOS, IBM OS2 versi 1.1 ya, sebelum berpindah ke sistem HPFS. Dan juga ada Microsoft Windows hingga Windows ME. Jadi beberapa sistem operasi itu yang barusan sampai Windows ME itu untuk disket. Kemudian FAT telah distandarisasikan sebagai ESMA 107 dan ISO-X 9293. Nah, di sini standar-standar tersebut hanya mencakup FAT12 dan FAT16 tanpa dukungan nama berkas yang panjang, karena memang beberapa bagian dalam standar nama FAT panjang itu dalam sistem berkas FAT telah dipatenkan. Jadi kalau yang biasa panjang-panjang itu FAT-nya itu menggunakan rata-rata yang FAT32 bit ya. Nah, jenis file system yang digunakan oleh Windows itu ada FAT12 itu, kemudian FAT itu ada beberapa seri ya, FAT12, FAT16, FAT32. Nah, di sini FAT12 itu untuk ukurannya itu memiliki batas hingga 12 bit. Dan juga file sistemnya asli dari FAT yang pertama kali digunakan dalam OS MS-DOS dengan kapasitas hingga 32 MB. Jadi maksimal dari tipe file tersebut maksimalnya itu hanya 32 dan bisa diakses oleh MS-DOS dan juga semua OS Windows. FAT16 kayak di sini menggunakan ukuran itu 16 bit dan kapasitasnya itu hingga 4 GB ya, berarti untuk satu file pada tipe file FAT ini yaitu maksimalnya 4 GB. Dan ukurannya itu digunakan FAT16 itu bergantung pada kapasitas partisi yang hendak diformat. Jadi misalnya kapasitas partisi atau disknya itu 4 GB ya, berarti maksimalnya memang hanya 16 bit. Kalau lebih dari itu ya tadi bisa 32 bit. Kemudian bisa diakses oleh MS-DOS dan juga di sini versi 4.0 atau versi 4 ke atas ya, dan juga semua OS Windows.
Nah, yaitu seri terakhir dari FAT, yaitu FAT32. Di sini menggunakan alokasi dengan hingga batas 32 bit dan kapasitasnya itu hingga 8 terabyte. Untuk kapasitas berkasnya atau untuk media penyimpanan itu hingga 8 terabyte. Di sini juga sudah mulai diperkenalkan yaitu pada Windows 95 OM Service Restore. Itu FAT32 ini sudah diperkenalkan dari tahun 95 dan juga bisa diakses oleh semua OS Windows kecuali Windows 95 yang versi awal, versi pertama, dan juga Windows NT 3.3 dan Windows NT 4.0. Nah, itu tidak bisa diakses selain Windows tersebut. Dan NTFS. Nah, di sini merupakan file system yang dibekalkan oleh Microsoft dalam keluarga sistem operasi Windows NT, dan juga memiliki sebuah desain yang sederhana tapi memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan keluarga file system FAT. Jadi ya sampai sekarang itu NTFS yang utama digunakan oleh Windows sebagai file system. Kemudian fitur NTFS tersebut juga ada untuk mengatur kuota volume untuk setiap pengguna atau disk kuota, mendukung file system terenkripsi secara transparan dengan menggunakan jenis beberapa algoritma enkripsi yang umum digunakan. Kayak kalau yang mengatur volume kuota itu, misalnya kita punya satu disk sebesar 512 GB. Nah, di situ kita bisa pecah lagi menjadi beberapa bagian, ya bisa 2 bagian lagi atau 3 bagian lagi ya. Jadi kadang di satu komputer itu ada lebih dari satu disk. Kemudian penamaan berkas itu dengan metode pengkodeannya Unicode atau 16 bit WCS2 hingga 255 karakter. Dan sistem berkasnya FAT masih menggunakan pengkodean ANSI atau 8 bit SCII. Nah, di sini versi NTFS itu ada NTFS versi 1.0 itu pada Windows NT 3.1, versi 1.1 itu pada Windows NT 3.50, versi 1.2 pada NT 4.0. Nah, kemudian pada versi 2 ini digagalkan oleh Microsoft ya, mungkin bisa dibilang tidak jadi, atau ya mungkin kalau kita nggak tahu ya dalamnya seperti apa, atau ada bugs atau ada masalah gitu, jadi tidak jadi. Kemudian langsung loncat ke versi 3 tuh pada Windows 2000. Selanjutnya itu NTFS yang versi 3.1 itu pada Windows XP SP1 atau Service Pack 1 dan Windows Server 2003. Nah, di sini ada kelebihan kekurangan Windows tersebut. Pertama itu kelebihannya itu adalah user friendly bandingkan dengan sistem operasi yang lain ya. Ya memang karena sampai saat ini juga untuk Windows tersebut paling banyak yang digunakan oleh pengguna atau user. Instalasi softwarenya bisa dibilang mudah dibandingkan dengan instalasi pada sistem operasi yang lain ya, karena memang sudah familiar ya. Dan juga untuk aplikasi-aplikasi yang dibuat selain dari resmi itu atau bisa dari developer, nah itu sudah disupport oleh Windows ya, bisa diinstal. Itu misal kita membuat aplikasi kayak untuk kebutuhan pribadi atau perusahaan, nah itu bisa langsung diinstal di Windows. Kemudian banyak software yang sampai saat ini support Windows. Dan dari dukungan driver yang lebih banyak, jadi driver itu tepatnya untuk mensupport beberapa hardware ya,
baik itu keyboard, audio, grafik, kemudian untuk jaringan internet. Kemudian di sini untuk dari kekurangannya ya, untuk harga lisensi yang resminya itu memang mahal ya. Tuh lisensi resmi itu kalau sekarang ya mungkin Windows 10 atau 11 ya bisa di angka jutaan ya untuk lisensi resminya. Kemudian komunitasnya yang sedikit karena sifatnya closed source, jadi tidak open source ya. Closed source tersendiri ini atau yang source-nya tertutup ya, dia hanya boleh dikembangkan oleh Windows sendiri tuh. Beda halnya dengan yang berbasis Unix atau Linux ya, itu sifatnya open source, jadi komunitas-komunitas dari mana saja, dari seluruh dunia bahkan, itu bisa berkolaborasi atau mensupport ya dari OS Linux tersebut, sehingga terdapat varian-varian atau series Linux yang baru. Nah, bahkan banyak juga yang menggunakan atau membuat Linux versinya sendiri itu. Ini salah satu kekurangan Windows ya. Kemudian banyak virus yang sering menyerang Windows juga, dan sistem keamanan yang masih dibilang kurang ya dari default bawaannya. Karena itu kita harus menginstal aplikasi antivirus tambahan, tapi antivirus tambah juga kita harus hati-hati, tidak boleh sembarang install. Ada juga malah antivirus itu malah membuat virus seperti virus shortcut atau malah file lain yang tidak bisa dibuka. Banyak antivirus. Nah, kalau saya terakhir itu menggunakan Windows itu tanpa antivirus, jadi hanya Windows Defender-nya bawaan dari OS-nya ya. Itu sebenarnya udah cukup memprotek dari virus-virus yang ada. Misal kita download file, langsung itu dicurigai sebagai virus kalau dia memang ada virus di situ. Misal tidak bisa diakses atau langsung dihapus. Dan sistemnya kadang ya memang ada ya kurang stabil, kadang suka not responding atau dari ya kadang juga suka black screen ya atau blue screen. Tapi itu tidak jarang ya, tapi yang paling sering biasanya kan not responding atau tiba-tiba nge-hang atau nge-lag. Kemudian di sini sistem keamanan dari Windows tersebut ya, di sini secara umum keamanan dari Windows itu masih kurang dibandingkan dari OS yang lain. Itu OS yang lain yang familiar itu ada Linux dan juga Mac OS. Memang dibanding dua OS yang tadi, Windows itu untuk sistem keamanannya itu paling rendah ya. Tuh. Kemudian tidak adanya pembatasan user untuk masuk ke OS Windows. Itu administratornya default. Nah, jadi ketika kita masuk sebagai pengguna Windows atau user Windows ya, login, nah itu sebenarnya itu udah bisa mengakses ya fitur-fitur yang memang digunakan oleh user root ya. Jadi di sini bisa dibilang hampir sama antara user yang biasa dengan user administrator, walaupun ada beberapa action yang harus melalui administrator. Kemudian sistem atau setiap user ini di OS Windows itu dapat masuk ke dalam sistem Windows, baik file system atau registry. Ya, yang seharusnya untuk ini hanya bisa dilakukan oleh user administrator, bukan user biasa. Dan juga di sini rentan terhadap virus. Nah, kemudian di sini Windows Vista itu diklaim merupakan sistem operasi teraman yang pernah diciptakan. Ya, mungkin pada zamannya. Dan juga merupakan sistem operasi pertama milik Microsoft yang dibangun dengan model pengembangan SDL atau Security Development
life cycle. Dan juga servis yang mengurangi hak akses pada file system, registry, dan aktivitas pada jaringan. Juga karenanya lebih baik, dan juga sini menyulitkan rootkit untuk sembunyi dari pendeteksian. Kemudian Internet Explorer versi 7 dijalankan pada level protect mode. Ada fitur BitLocker atau full disk encryption. Di sini enkripsi data ketika ditulis dalam disk. Kemudian hardware minimal untuk OS Windows. Untuk OS Windows sendiri itu untuk minimal hardware. Nah, pada Windows XP itu prosesor 300 dengan 300 MHz ya, 300 MHz. Itu recommendationnya. Kemudian minimalnya itu 233 MHz. Kemudian untuk RAM-nya itu yang direkomendasikan itu 128 MB. Kalau minimalnya itu 64. Dan untuk hard disk space-nya itu 1,5 GB. Itu biasanya untuk instalasi OS-nya. Jadi selebihnya itu bisa 10 GB atau 15 GB. Nah, kalau dulu pada Windows XP itu saya pernah pakai juga, kalau misalnya paling tinggi itu berapa ya? 32 GB paling tinggi untuk satu disk komputer. Bahkan ada yang 10 atau 15 kalau misalnya itu. 10 atau 15 GB itu dulu masih pakai Windows XP. Dulu itu udah pada tahun berapa ya? Kalau salah antara rentang 2008 sampai 2011. Dan Super VGA-nya itu dengan resolusi minimal itu 800 x 600 pixel. Nah, ini biasanya untuk resolusi pada layar ya, atau grafisnya. Dan juga ada CD-ROM yang biasanya untuk install OS atau aplikasi. Kemudian untuk Windows Vista ini prosesor minimalnya itu 800 MHz dan wajibnya ini 1 GHz. Kemudian RAM-nya 512, kemudian RAM minimalnya 512 MB. Kemudian yang di standarkan itu 1 GB ya, itu udah normal. Dia untuk hard disk space-nya itu 15 GB. Di sini untuk OS-nya ya, sekali install OS biasanya ya antara rata-rata segini yang dipakai untuk sistem. Dan VGA-nya masih sama, itu 800 x 600. Dan juga CD-ROM. Kemudian di sini sistem operasi Windows Mobile. Kalau Windows 11 atau 10 itu ya biasanya minimal itu untuk RAM itu 2 GB. Ya, kalau untuk prosesor itu untuk i3 generasi awal juga sudah bisa ya. Kalau generasi awal i3 itu atau generasi 1 atau 2 ya, kalau RAM paling enggak minimalnya 4 GB. Ya, kalau untuk disk biasanya kalau nggak salah itu di antara rentang 20 sampai 30 GB untuk OS-nya sendiri. Kalau yang Windows 11 yang sekarang ya mungkin lebih naik dari itu. Ya misalnya kalau untuk prosesor i3 sendiri biasanya minimal ya mungkin yang minimal itu generasi 6 atau 7 ya. Kalau yang i5 mungkin dia udah generasi agak awal juga udah bisa ya. Tapi tentu dari segi efektivitas dan juga kecepatan yang digunakan
Tentu lebih baik yang Windows 10 kalau requirement hardware-nya itu masih kurang dari yang disarankan. Sini Windows Phone. Nah, dari secara perkembangan itu pada Pocket PC 2000 dan PC 2002, kemudian ada Windows Mobile 2003, Windows Mobile 2003 SE, Windows Mobile 5.0, Windows Mobile 6, dan Windows Mobile 6.1, Windows Mobile 7 atau 7. Ya, untuk OS Windows sendiri dia selain membuat sistem operasi untuk komputer, dia juga membuat sistem operasi untuk telepon atau handphone. Ya, mungkin kalian pernah dengar atau mungkin sempat menggunakan juga ya, itu Windows Phone dulu itu rame atau baru boomingnya itu ya setelah BlackBerry dan juga bareng dengan Android generasi awal Android dan juga Windows Phone itu bareng boomingnya tuh itu antara kisaran rentang tahun 2013-2014 kalau nggak salah. Nah, Packet POSI 2000 ini dirilis pada April tahun 2000 dan dikenal dengan kode Repair yang juga berbasis Windows CE 3.0 dan juga di sini hanya support QVGA itu dengan resolusi 240 dikali 320 pixel. Kemudian ditujukan untuk device Pocket PC dengan aplikasi built-innya itu Word, Excel, Outlook, Internet Explorer, Windows Media Player, dan juga ada Microsoft Reader dan ada Microsoft Money. Selanjutnya PC 2002 di sini dirilis pada Oktober 2001. Kemudian dikenal dengan kode Merlin dan juga berbasis Windows CE 3.0 atau bisa dibilang Community Edition. Di sini mulai digunakan untuk ponsel dan smartphone. Tampilannya mirip dengan Windows XP. Fitur baru di sini ada time support, spell checker in Pocket Phone, ada skippable downloads in Pocket Internet Explorer, virtual private networking, ada juga fitur folder synchronize, MSN Messenger, dan juga ada terminal service. Nah, ini salah satu contoh dari Windows Mobile. Kalau gambarnya yang masih Pocket PC ya. Di sini tampilannya hampir serupa dengan yang ada di komputer, tapi dia berbasis smartphone. Di sini Windows Mobile 2003 dirilis pada tahun 2003 atau dengan kode name-nya itu Ozone. Kan seri-seri yang lama ya, kalau yang baru-baru itu yang dikenal dengan Windows Phone ya. Kalau awal munculnya itu mirip dengan Windows 8. Sini sudah berbasis CE 4.20 dan juga dikeluarkan 4 edisi, ada Mobile 2003 untuk PC premium, kemudian ada profesional, ada smartphone, dan juga untuk phone edition. Kemudian Mobile 2003 SE dirilis pada tahun 2004 juga dengan kode name-nya Ozone dan masih sama ya untuk CE-nya 4.20. Juga ada fitur tambahan ini bisa portrait dan landscape switching. Jadi bisa mode portrait atau landscape ya untuk view dari layarnya. Kemudian single column layout ini di dalam Pocket Internet Explorer VGA-nya naik ya jadi 640 x 480 pixel dan juga disediakan untuk yang 2040 x 2040 juga 480 x 480 screen resolution. Ini dalam
kalkulasi pixel, dan juga sudah ada untuk WiFi protected atau untuk melindungi akses dari jaringan dengan WiFi. Dan di sini ada Windows Mobile 5.0 atau Magneto yang dirilis pada tahun 2005 dengan kode namanya Magneto, dan Windows nya 5.0, dan di sini juga menggunakan .NET atau bahasa pemrograman .NET Compact Framework 1.0 dengan Service Pack 2. Di sini lingkungannya untuk pengembangan aplikasi berbasis .NET. Dan fitur barunya itu ada Office Mobile, PowerPoint Mobile, Graphing Capability dengan Excel Mobile, Table Graphic Insert pada Word Mobile, dan juga Windows Media Player 10 Mobile, dan juga Photo Color ID. Kemudian Windows Mobile 6 atau Crossbow dirilis pada tahun 2007, kode name-nya Crossbow, basis Windows CE 5.2. Kemudian dikeluarkan yaitu 3 versi. Yang pertama untuk smartphone itu telepon tanpa touchscreen, kemudian profesional, dan juga klasik itu tanpa cellular radio. Dan fitur barunya ini untuk WiFi VGA itu screen resolusinya sudah support dengan resolusi 800x480 pixel. Ada Office Mobile, operating system live update, VoIP atau internet calling atau pemanggilan dengan melalui jaringan internet. Dan ada Windows Live for Windows Mobile, ada Storage Card Edition, Storage Card Encryption atau untuk enkripsi dari kartu penyimpanan atau storage atau memory card. Dan Windows 6.1 itu dirilis tahun 2008, itu penyempurnaan dari Windows Mobile, mungkin Windows Mobile 6.0 ya. Dan fiturnya ini ada fitur baru Treat SMS, full patch untuk zoom in di Internet Explorer, dan juga ada domain enroll untuk mengkoneksikan konsol dengan sistem center Windows pada device Mobile Manager 2008. Dan ada Mobile 7 yang juga direncanakan akan rilis pertengahan pada tahun 2009. Nah, karena di sini informasinya belum banyak diketahui mengenai Windows Mobile 7 karena masih dirahasiakan oleh Microsoft. Kemudian Windows Mobile 7.5 atau Mango. Di sini terdapat perubahan yang cukup banyak, yaitu di update pertama itu untuk OS dari Microsoft ini dia membawa beberapa perubahan, yaitu yang pertama itu pada penggunaan aplikasi dan penambahan browser browser andalan dari Microsoft, yaitu Internet Explorer yang 9, Internet Explorer versi 9 yang sudah terintegrasi dengan layanan sosmed seperti Twitter dan juga akses Windows Live SkyDrive. Dan ada Windows Mobile 7.8. Di sini UI-nya berubah dari tile yang berukuran wide dan medium pada versi sebelumnya. Sekarang menjadi lebih variatif dengan ukuran small atau lebih kecil. Sekilas perbedaannya pada UI hanya itu saja. Kemudian ada Windows Mobile 8. Di sini Windows Mobile 8.1 ya. Mungkin kalau di Indonesia itu, kalau yang saya rasakan dulu itu boomingnya itu pada Windows Mobile 8. Itu tepatnya pada smartphone Nokia. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu?
Oke, saya tunggu sampai 21.40 ya. Kalau ada yang ingin tanyakan silakan. Kayaknya gak ada, Pak. Nggak ada ya? Ya, Oh ya, untuk tugasnya yang kemarin gimana? untuk tugas, alhamdulillah Pak udah diupload di pertemuan 11 kan ya Pak? Iya, Oh, udah Pak. bisa ya, mudah dipahami. Itu Pak, di e-learning itu kalau misalnya kita salah upload tugas itu gak bisa dihapus ya? Iya, mungkin lebih ininya di submit ulang aja. Ulang. Mungkin deskripsinya perbaikan dari yang sebelumnya gitu ya. Di deskripsi kan kita bisa nulis. Jadi nanti yang diperiksa tetap yang terakhir. Tuh. Oh iya, kirain bisa itu Pak, opsi apa? Yang buat delete gitu. Hapus atau edit ya. Ah, ah. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin perkuliahan pada malam hari ini bisa saya tutup. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir dan juga berpartisipasi ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.